Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan kita hari ini adalah tentang kewajiban atau liabilitas atau utang. Saudara sekalian, liabilitas atau kewajiban ini dalam PSAK menggunakan istilah liabilitas. Kewajiban tetap digunakan istilah ini di dalam SAK etap maupun SAK EMKM. Nah, dalam PS akan disebutkan bahwa liabilitas itu adalah kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya dapat mengakibatkan arus keluar sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Ini adalah karakteristik pokok dari sebuah liabilitas ketika dia dikatakan dia adalah liabilitas atau kewajiban. Dia adalah kewajiban kini entitas, bukan kewajiban besok. Artinya, dia dikatakan liabilitas ketika dia sudah menjadi kewajiban sekarang, saat ini juga. Kalau besok berarti belum menjadi liabilitas. Besoklah dia baru menjadi liabilitas. Kemudian timbul dari peristiwa masa lalu. Berarti kenapa ada kewajiban kini? Itu adalah sebuah transaksi yang terjadi di masa lalu. Masa lalu bisa 1 tahun yang lalu, beberapa tahun yang lalu, 1 bulan yang lalu, 1 minggu yang lalu, 1 hari yang lalu, kemarin, 1 jam yang lalu pun, 1 menit yang lalu, bahkan 1 detik yang lalu, sudah dikatakan peristiwa masa lalu. Yang mengakibatkan penyelesaiannya itu adalah harus keluar sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Penyelesaiannya akan menggunakan sumber daya apakah dalam bentuk kas atau ke aset-aset yang lain. Yang pasti memiliki sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi. Jadi itu adalah kata kunci atau benang merah dari liabilitas. Itu bisa kita menggunakan ada 3 kalimat kewajiban kini, kemudian peristiwa masa lalu, dan mengakibatkan harus keluar sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Kemudian selanjutnya kita lihat karakteristik kewajiban itu penyelesaiannya di masa datang melalui penyerahan kas, barang atau jasa atau kewajiban yang baru. Jadi bisa jadi kewajiban itu, liabilitas itu diselesaikan dengan kas dibayar tunai, ataukah dengan menggunakan barang, aset-aset yang lain, bisa dengan perlengkapan, mungkin persediaan atau peralatan, aset tetap yang lain, atau jasa. Kemudian kewajiban baru, membayar utang dengan menerbitkan utang baru. Bisa jadi contohnya adalah utang dagang kemudian dilunasi dengan menerbitkan utang baru, bisa dalam bentuk wesel. Wesel bayar. Kali lubang tutup lubang istilahnya kayak gitu. Kemudian tidak dapat dihindari, namanya kewajiban, dia adalah mengikat sifatnya, tidak bisa dihindari. Kalau masih bisa dihindari, bisa dielakkan, berarti belum kewajiban, belum mengikat. Kemudian timbul akibat transaksi atau peristiwa masa lalu. Saya kira jelas. Kita klasifikasikan kewajiban atau liabilitas itu terdiri dari 2, kewajiban lancar
atau kewajiban jangka pendek, kemudian kewajiban jangka panjang. Kita lihat kewajiban lancar. Ya, jenis kewajiban lancar itu ada kewajiban lancar yang sudah pasti, dan ada juga kewajiban yang bersifat kontingensi atau bersyarat atau belum pasti. Kewajiban lancar yang sudah pasti, ya, adalah kewajiban yang memenuhi dua syarat. Kewajiban yang untuk membayar sudah pasti, ya, sudah pasti kapan dibayar, tanggalnya kapan, ya, dan siapa penerimanya, bahkan jumlah uangnya pun sudah jelas, sudah pasti, ya, berapa yang harus kita bayarkan. Kemudian yang kontingensi itu adalah kewajiban lancar yang kepastian jumlahnya, ya, bahkan pihak yang menerima pembayaran, tanggal pembayaran itu tergantung pada peristiwa yang akan datang, sehingga memerlukan sebuah taksiran berapa yang akan dibayar. Itu memerlukan estimasi. Ya, ini bisa jadi contohnya adalah utang garansi ataupun utang hadiah, ya, biasa kalau ada kupon-kupon hadiah gitu. Ya, di dalam kemasan-kemasan produk yang kita beli seumpama ada yang berhadiah seperti itu. Ya, bagi perusahaan yang menerbitkan itu adalah utang yang bersifat kontingensi. Kenapa kontingensi? Karena belum pasti. Ya, belum pasti berapa duit, berapa uang yang akan kita keluarkan dan kepada siapa kita akan bayar dan kapan itu akan terjadi. Ya, garansi seumpama orang akan mengklaim garansi itu kan tidak ada waktu yang pasti untuk menentukan, ya, kapan klaim garansi itu akan datang. Ya kan tergantung, ya, kasus per kasus, ya, orang per orang, pelanggan per pelanggan. Yang bersifat kontingensi ini, saudara sekalian, ada bisa dibagi dua lagi sebenarnya. Ada yang istilahnya adalah provisi. Ya, provisi itu adalah urutan kontingensi juga sesungguhnya, namun dia lebih dapat diestimasi. Ya, dapat diestimasi berapa jumlah yang akan dibayar. Ya, artinya dapat dihitung itu secara andal. Mungkin dari pengalaman masa lalu. Ya, beberapa tahun terakhir, seumpama garansi kita, utang garansi kita bisa rata-ratakan, ya, bisa dihitung secara andal. Ya, sehingga kita bisa mengakui, ya, ketika itu ada petunjuk dapat dihitung secara andal, maka bisa diakui utang itu. Diakui dalam artian itu bisa dilaporkan dalam laporan keuangan. Namun ketika tidak dapat diestimasi, ya, maka itu yang disebut dengan kontingensi. Nah, dalam PSAK ketika dia disebut kontingensi, maka dia tidak diakui tetapi diungkapkan. Tetap diungkapkan di dalam, ya, paling tidak dalam catatan atas laporan keuangan. Kita lihat contoh dari transaksi utang dagang. Pada tanggal 30 Desember 2000, perusahaan A membeli barang dagang seharga 15.000 dengan syarat perangko gudang. Kita pernah bahas, ya, syarat jual beli, ada perangko gudang, loko gudang, atau biasa juga ada disebut dengan free on board, ya, shipping point dan destination, cost break and insurance. Barang yang sudah diterima pada tanggal 31 Desember 2000 dan sudah dimasukkan dalam persediaan, maka pembelian ini harus dicatat sebagai utang pada tanggal 31 Desember walaupun waktu penagihan dari pemasok belum datang. Ya, oleh karena itu belum sempat dicatat dalam buku pembelian. Nah, jurnal penyesuaian yang dibuat itu bisa mendebit pembelian 15.000, kemudian mengkredit utang dagang 15.000.
Ya, syarat perangko gudang itu, saudara sekalian, itu adalah yang menanggung biaya pengiriman itu adalah si penjual. Kemudian kita lihat utang wesel, ya, penarikan. Suatu wesel dapat ditarik untuk mengganti utang dagang yang jatuh tempo. Oleh karena dalam syarat jual beli memang harus diterbitkan wesel atau karena pinjaman yang diberikan. Anggaplah pada tanggal 7 November 2000A PT XYZ menarik wesel tak berbunga. Ya, wesel tak berbunga. Berjangka waktu 60 hari sejumlah Rp5.000. Wesel tak berbunga ini ditarik karena pembelian barang dagangan kepada PT ABC. Maka jurnal yang dibuat untuk transaksinya adalah mendebit pembelian 5.000 dan mengkredit utang wesel 5.000. Ya, wesel itu bisa menjadi utang yang muncul dari awal. Bisa juga utang wesel itu muncul menggantikan utang dagang. Kemudian pada tanggal yang sama sebuah wesel berbunga 24%. Ini yang berbunga, ya. Yang di atas tanpa bunga. Berjangka waktu 90 hari sejumlah Rp10.000. Ditarik untuk PT PQR guna mengganti utangnya yang jatuh tempo. Ya, ini untuk mengganti utang yang jatuh tempo. Ya. Jangka waktunya tadi adalah 10.000. Berarti ketika wesel itu muncul untuk menggantikan utang dagang, utang dagangnya nanti akan lunas. Nanti utang dagang itu harus dihapuskan. Oleh karenanya kita akan mendebit utang dagang 10.000 dan menggantikan dengan utang wesel 10.000. Utang wesel dikredit sekarang menjadi 10.000. Ya, kita lihat pembayaran. Pada saat pembayaran nih, tadi kan pada saat muncul tuh weselnya. Nah, pada tanggal 6 Januari 2000B, wesel tak berbunga yang ditarik kepada PT ABC akan jatuh tempo. Apabila pada tanggal ini wesel tersebut dibayar, maka jurnal yang dibuat adalah mendebit utang wesel 5.000 dan mengkredit bank 5.000. Dan pada tanggal 5 Februari 2000B, ganti wesel berbunga yang ditarik untuk PT PQR jatuh tempo. Ya, jatuh tempo yang berbunga tadi kan 24%. Apabila pada tanggal ini wesel tersebut dibayar, maka ya, jurnalnya adalah mendebit utang wesel, ya, sudah jatuh tempo. Kemudian beban bunga 600 ini. Ya, 600 ini diperoleh dari 24% tadi. Kali berapa utang weselnya adalah 10.000, berarti itu dikali 10.000. Berapa lama dia beredar? Ya, 90 hari. Ya, misalkan tadi disampaikan di sini nih. 90 hari. Berjangka waktu 90 hari. Kan? Ya, bunga itu 24%, saudara sekalian, saya selalu konotasikan dengan 1 tahun. Dikatakan bunganya adalah 24%, berarti adalah 24% per tahun. Nah, nanti sisa kita membagi 90 per 360 kalau kita bulankan, kita harikan ya. Kalau kita bulankan bisa 3 per 12. Sama aja. Ya, jadi 90 per 360, 360 hari 1 tahun ya. Dengan 600. Beban bunga 600 pada bank atau kas kredit 10.600. Next, kemudian jurnal penyesuaian pada 31 Desember 2000A. Kan tadi 2000B ya. Pada saat jatuh tempo pembayaran. Nah, sebelum ini sesungguhnya kita berada di 31 Desember 2000A. Ya, maka dibutuhkan jurnal penyesuaian. Pada tanggal 31 Desember 2000A, saat perusahaan menarik wesel menutup buku. Ya, 31 Desember adalah akhir tahun dan disitulah tutup buku. Kita mengasumsikan menggunakan tahun kalender.
maka akan dibuat jurnal penyesuaian untuk bunga yang terutang ya dari tanggal 7 November 2000 saat ditariknya wesel sampai dengan 31 Desember atau totalnya adalah 54 hari. Maka kita akan membuat jurnal penyesuaiannya, mendebit beban bunga 360 ya, mengkredit bunga masih harus dibayar 360. Bunga masih harus dibayar karena memang belum menjadi bunga, belum dibayar. Karena belum dibayar, memang belum jatuh tempo pembayaran. Ya, jadi ini adalah utang bunga sesungguhnya ya. Bunga masih harus dibayar atau beban bunga masih harus dibayar. Ya, 360 ini diperoleh dari itu tadi 24% kali 10.000, 54 hari beredar, berarti 54 per 360. Dan pada tanggal 1 Januari 2000B terdapat ya, jurnal ini dibuatkan jurnal balik ya supaya tidak mempengaruhi pencatatan yang tadi ini. Ya, supaya tidak mempengaruhi ini. Ya. Sebenarnya ya. Maka kita akan membalik sebenarnya di atas itu ya. Bunga masih harus dibayar 360 pada beban bunga 360. Pembahasan jurnal balik sudah kita lewati ya, kita selesai membahas itu. Jika belum dimengerti silakan ditanyakan saja nanti. Kemudian wesel tak berbayar. Ini saudara sekalian dikatakan seandainya wesel ini tidak dibayar, wesel berbunga yang ditarik untuk PT tidak dapat dibayar dan atas penolakan wesel ini dibebani biaya administrasi sebesar 25. Sehingga jurnal yang perlu dibuat adalah mendebit utang wesel seandainya jatuh tempo tadi tidak dibayar. Maka tetap beban bunganya 600, ada beban lain-lain dibebankan lagi nih. Beban administrasi. Ya, sebagai sanksi itu. Ya, jadi masuk beban lain-lain 25. Kemudian mengkredit utang dagang 10.625. Jadi utang wesel ini karena jatuh tempo tidak bisa dibayar, maka dia berubah menjadi utang dagang kembali. Plus bunganya dan plus dendanya. Ya, jadi totalnya sekarang utangnya adalah 10.625. Nanti ya kapan waktu pembayaran sesuai perjanjiannya pelunasan utang dagang ini, maka pada saat pelunasan maka akan didebit utang dagang 10.625 dan mengkredit kas ya atau bank 10.625 juga. Kemudian selain itu masih banyak utang yang lain ya, utang beban, pendapatan yang ditangguhkan atau disebut pendapatan diterima di muka. Itu juga adalah kategori utang ya jangka pendek. Utang pajak juga adalah utang jangka pendek atau utang lancar. Nggak ada pajak yang lama-lama, paling setahun harus dilunasi. Kemudian utang uang jaminan yang diterima dari langganan, sama sebenarnya dengan pendapatan diterima di muka. Kemudian utang kepada pemegang saham atau perusahaan afiliasi. Nah, selanjutnya kita masuk membahas kewajiban jangka panjang atau liabilitas jangka panjang. Tapi dalam hal ini kita fokuskan saja membahas tentang obligasi. Ya, utang obligasi. Obligasi itu berasal dari bahasa Latin obligare yang artinya mengikat. Ya, semua adalah ikatan. Dalam Kepmen Keuangan nomor 859 tahun 87 itu mengatakan bahwa obligasi itu adalah surat perjanjian pengakuan atas pinjaman, ya, pengakuan utang atas pinjaman yang dilakukan emiten atau issuer kepada masyarakat atau kepada yang memegang obligasi, yang membeli obligasi ya, dengan jangka waktu minimal 3 tahun. Jadi obligasi ini dalam Kepmenkeu ini disebutkan minimal 3 tahun. Berarti pasti dia adalah utang jangka panjang.
Ya, selain obligasi, jangka panjang yang lain termasuk utang bank juga ada. Ya, bisa jangka panjang, bisa jangka pendek, tergantung ya, tergantung berapa lama utang itu. Biasanya kita menggunakan 1 tahun atau 1 siklus operasi normal. Nah, surat perjanjian utang ya pada umumnya memuat hal-hal ini, nilai obligasi yang dikeluarkan serta nilai nominal tiap-tiap lembarnya. Ya, biasa kan seperti saham dia, obligasi itu adalah surat berharga. Dia seperti saham. Sebelumnya kita sudah pernah membahas yang obligasi, tapi itu dalam bentuk investasi. Investasi dalam obligasi. Jadi dia adalah aset, ya, aset lain-lain. Tapi ini kita sekarang membahas obligasi dalam artian utang. Kalau dulu perusahaan yang kita bahas adalah perusahaan yang membeli obligasi perusahaan yang lain, maka itu adalah investasi. Nah, sekarang perusahaan yang kita bahas adalah perusahaan yang menjual obligasi itu kepada pihak lain, sehingga dia adalah utang, ya, utang obligasi. Nah, selanjutnya bunga yang akan diberikan serta tanggal pembayarannya. Bunga dapat dibayar tahunan atau setengah tahunan. Ya, jangka waktu pelunasan kapan? 5 tahun mungkin. Jaminan yang diberikan perusahaan untuk pinjaman obligasi ini. Ketentuan tentang penarikan kembali, ya bisa jadi obligasi itu bisa ditarik dalam kondisi-kondisi tertentu. Ya biasanya orang merujuk kepada kondisi ekonomi, kondisi bunga pasar yang tidak menentu, pergolakan ekonomi kurs, ya maka itu semua akan mempengaruhi dan itu akan ditetapkan dalam surat perjanjian dan ketentuan tentang pembentukan dana pelunasan obligasi. Agio dan disagio. Ya, pengeluaran obligasi sebuah perusahaan itu memberikan 2 konsekuensi, yaitu membayar sebesar nilai nominal pada saat jatuh tempo. Ya, jadi berapa nilai nominalnya, maka itulah jumlah yang harus dilunasi pada saat jatuh tempo. Kemudian membayar bunga secara berkala pada tingkat bunga tertentu selama obligasi. Ya, jadi perusahaan yang memiliki utang obligasi suatu saat ketika jatuh tempo akan dibayar sebesar nilai nominal. Selain itu, ada setiap periode yang akan dibayar, yaitu beban bunga. Karena ini adalah utang. Konsekuensinya ada bunga yang harus dibayarkan. Ya, bunganya itu dalam bentuk ya, bisa setiap 1 tahun sekali atau bisa dalam setahun itu 2 kali. Ya, mungkin setengah-setengah tahun ya pembayaran bunga. Dan nilai nominal saudara sekalian itu tidak selalu sama dengan nilai penjualan. Ya, nilai nominalnya bisa seumpama nilai nominalnya adalah 10 juta, maka obligasi itu bisa dijual dengan 11 juta. Atau bahkan bisa dijual dengan 9 juta. Ya, selisihnya itulah yang disebut agio dan disagio. Selisih lebih, ya kalau seumpama 10 juta dijual dengan harga 11 juta, maka selisihnya itu yang 1 juta disebut dengan agio, selisih lebih. Tapi kalau seumpama 10 juta nilai nominalnya dijual dengan nilai 9 juta, ya maka dia di bawah kan, selisih kurangnya itu. Ya, disebut dengan diskon atau disagio. Ya, agio juga biasa diistilahkan dengan premium. Nah, oleh karena itu kita lihat ya, kenapa muncul agio dan disagio itu biasanya karena adanya perbedaan tingkat bunga, ya, tingkat bunga kupon dan tingkat bunga pasar atau effective yield. Tingkat bunga yang ditetapkan dalam surat perjanjian itu disebut dengan tingkat bunga kupon. Tingkat bunga kupon itu tingkat bunga yang ada di dalam surat perjanjian utang itu kan. Sudah ditetapkan berapa persen
maka sebesar itu juga akan dibayar setiap tahun atau setiap setengah tahun. Atau tingkat bunga kontrak ya. Kemudian selain tingkat bunga kupon ini kan ada bunga pasar yang berlaku. Karena tidak selalu sama antara bunga kupon dengan bunga pasar. Perbedaan pada tingkat bunga kupon inilah dengan tingkat bunga efektif yang akan mengakibatkan perbedaan antara nilai nominal obligasi dengan harga jualnya. Disagio atau diskon. Kenapa harus dijual dengan disagio atau dijual di bawah nilai nominal? Ya, biasanya ini terjadi nilai nominal itu kan ya, kalau disagio itu nilai nominalnya itu lebih kecil dibandingkan dengan harga, bukan lebih kecil, lebih besar daripada harga jual. Ya, itu disagio. Yang saya contohkan tadi. Nilai nominalnya 10 juta namun dijual dengan harga 9 juta. Ya, itulah disagio. Yang 1 juta itulah disebut disagio. Kemudian agio atau premium. Nilai nominalnya itu lebih kecil dibanding harga jual. Nilai nominalnya 10 juta dijual dengan harga 11 juta. Selisihnya itu yang disebut dengan agio. Ya. Nah, itu terjadi karena perbedaan umumnya ya dipengaruhi oleh perbedaan suku bunga kupon dengan suku bunga pasar. Ya, contohnya seperti ini nih. Ya. Anggaplah dalam suku bunga kupon ditetapkan 5%. Itu suku bunga yang ditetapkan ya. Suku bunga kupon 5%. Berarti setiap tahunnya bunga akan dibayarkan sebesar bunga akan dibayarkan sebesar 5%. Itu ketentuannya. Sementara di luar sana, di pasar sana, suku bunga yang beredar ya itu mungkin 7%. Ya, 7%. Anggaplah seperti itu. Artinya, ketika orang ingin berinvestasi antara milik kita, milik perusahaan ini yang hanya memiliki bunga 5%, berarti orang yang akan berinvestasi akan mendapatkan pendapatan bunga di situ 5%. Tetapi kalau dia berinvestasi yang lain dengan mengikuti suku bunga pasar, maka dia mendapatkan lebih banyak. Dia mendapatkan lebih banyak karena dia bisa mendapatkan 7%. Dia akan melakukan deposito seumpama saja di bank. Suku bunga yang didapatkan dari 10 juta ini, dia mendapat 7%. Tapi kalau di perusahaan kita dia berinvestasi, maka dia hanya mendapatkan 5%. Berarti pilihannya yang ada di luar lebih menguntungkan kalau orang atau masyarakat itu berinvestasi di luar dengan menggunakan suku bunga pasar 7%. Oleh karena itu, supaya masyarakat tertarik berinvestasi dalam obligasi kita ini, maka kita akan menjual dengan diskon. Ya, karena suku bunga pasar lebih besar, supaya orang tetap melirik obligasi kita yang hanya bunganya 5%, maka kita jual dengan diskon. Nah, baiklah, kami akan menjual dengan diskon 10 juta nilai nominalnya, kami hanya menjual dengan nilai 9 juta. Ada diskon 1 juta. Itulah disebut dengan disagio. Ya, pelunasannya nanti tetap itu 10 juta. Pada saat dilunasi kepada investor yang membeli obligasi ini, tetap yang kita melunasi adalah 10 juta. Ya, berarti mereka tetap mendapatkan selisih 1 juta. Ya, sebenarnya ya penentuan disagio itu selisihnya berapa, itu kita akan hitung berdasarkan bunga pasar juga. Kita akan menghitung dengan menggunakan persentil kita diskontokan. Kemudian agio, ya agio kebalikan tadi itu. Ya,
Mungkin suku bunga pasar kita adalah 5%, suku bunga kupon itu 5%, tapi bunga pasar itu lebih rendah. Mungkin di pasar bunga hanya 3% atau 4%. Ya, anggaplah 3% gitu. Ya, jadi permintaan terhadap obligasi kita tentu lebih besar karena bunganya besar dibanding suku bunga pasar. Suku bunga pasar, mereka berinvestasi di luar dengan menggunakan suku bunga pasar, mereka hanya mendapatkan pendapatan bunga sebesar 3%. Tapi kalau di perusahaan kita dia berinvestasi, dia mendapatkan pendapatan bunga 5%, kan besar. Karena banyaknya permintaan, maka perusahaan pun ya sesuai dengan hukum pasar, ya, bahwa ketika permintaan banyak, ya harga pasti naik. Oleh karena itu, maka tadinya hanya 10 juta nilai nominal bisa dijual dengan harga 11 juta. Ya, 1 juta selisihnya itu disebut dengan agio. Ya. Jelas ya? Kita lihat sekarang. Kita melakukan penjualan obligasi berdasarkan nilai nominal. Ya, kalau dijual dengan nilai nominal kan ya tidak mesti dengan dijual dengan agio ataupun disagio. Bisa juga dijual dengan nilai nominal. Nilai nominalnya 10 juta, kita jual juga dengan 10 juta. Ya, bisa jadi karena bunga pasar sama dengan bunga kupon. Anggaplah pada tanggal 1 Desember dari PT Perkasa mengeluarkan obligasi sebanyak 10 lembar dengan nilai nominal 10.000 per lembar. Ya, berarti 100.000. Obligasi ini berjangka waktu 5 tahun dengan tingkat bunga kupon 16% setahun. Bunga dibayar setahun sekali, tiap tanggal 1 Desember. Anggaplah bahwa obligasi tersebut dijual pada nilai nominalnya. Ya, maka harga jual ini akan dinyatakan dalam kurs 100, artinya 100%. Dan nilai nominalnya tadi ya 10.000 dikali 10, ya 10 lembar dikali 10.000 per lembar. Berarti kita akan mendebit kas atau bank 100.000 dan mengkredit utang obligasi 100.000. Tiap tanggal 1 Desember, ya di saat dilakukan pembayaran bunga, maka jurnal yang dibuat adalah mendebit beban bunga 16.000 pada kas atau bank 16.000. Ya, karena bunganya 16% setahun. Setiap tanggal 1 Desember, berarti setiap 1 tahun. Ya, 1 tahun berarti 16% dikali 100.000. Kemudian pada tanggal 31 Desember, karena ini adalah transaksinya tadi 1 Desember, berarti di 31 Desember itu ada jurnal penyesuaian yang perlu kita buat. Ya, sebelum jatuh tempo 1 Desember tahun berikutnya. Maka kita akan menghitung ya mulai dari tanggal 2 sampai tanggal 31 Desember. Ya, ada berapa hari? 30 hari ya. Berarti kita akan mengalihkan 100.000 dikali dengan 16% dikali 30 hari per 360 hari. Diperoleh 1.333. Maka jurnal penyesuaiannya adalah beban bunga 1.333, kredit utang bunga 1.333. Ya, buatkan juga jurnal balik kalau perlu di tahun berikutnya supaya tidak mempengaruhi nanti pada saat membuat jurnal pembayaran di 1 Desember 2000B. Kemudian kalau seumpama penjualan dilakukan dengan menggunakan disagio, kita contohkan obligasi tadi dijual dengan kurs 93.4 ya, atau 9.375. 93.4 berarti 93,75 itu. Dikalikan saja. Kemudian disagio untuk pengeluaran obligasi ini adalah 625 per lembar. Ya, atau 6.000
250 untuk seluruh total pengeluaran. Maka hal yang kita buat adalah mendebit kas atau bank 93.750 ya. Kemudian disagio ya 93.150 ini dari tadi ya, karena ini harganya tadi kan kursnya 93, sehingga per lembarnya itu adalah 9.375 dikali dengan 10.000 lembar kan tadi. 9 ya, berapa lembar tadi ini? 10 lembar ya, dikali 10 lembar kan. Ya. Berarti kali 10 93.750. Disagio obligasinya itu adalah selisih. Utang obligasi tetap 100.000. Selisih 93 dengan 100.000 atau 6.250. Nah, itulah disagionya, diskon. Ya. Kemudian kalau agio itu kebalikan ya. Anggaplah ini jual dengan kurs 106,7 per 8 atau 10.687 di atas ya. Tadi kan per lembar 10.000. Maka jurnalnya adalah mendebit kas atau bank 106.875 pada utang obligasi 100.000, agio obligasi 6.875. Ya, kemudian saudara sekalian semua, kalau dilakukan penjualan dengan agio ataupun disagio, maka toh pada akhirnya akan diamortisasikan. Ya. Amortisasi agio dan disagio harus diamortisasikan, karena jika tidak dilakukan maka pada saat pelunasan selisihnya itu agio dan disagio akan dicatat sebagai keuntungan atau kerugian. Ya, kalau agio kita akan mengaku sebagai keuntungan, kalau disagio kita akan mengaku sebagai kerugian. Maka pencatatan itu sebenarnya tidaklah benar. Karena kita akan mengakui itu di seumpama kalau beredar 5 tahun, maka di tahun kelima kita akan mengakui keuntungan dan kerugian di tahun itu saja. Padahal kan ini beredar selama 5 tahun. Oleh karena itu harus dialokasikan ke masing-masing tahun secara proporsional berapa lama dia beredar di tahun itu, 1 tahun atau beberapa bulan. Tergantung ya porsinya itu. Itu yang dimaksud secara proporsional pengalokasiannya. Maka kita akan melakukan amortisasi. Biasanya kita bisa menggunakan amortisasi secara garis lurus ya, atau straight line, atau juga bisa menggunakan metode bunga. Ya, kalau metode bunga maka kita akan menggunakan bunga pasar, kita akan melakukan pendiskontoan. Kita contohkan seperti ini. Dengan metode bunga mengharuskan diketahuinya, ya kalau garis lurus itu dibagi saja langsung. Ya. Kayak metode penyusutan, garis lurus gitu loh. Berapa disagionya, kemudian kalau di 5 tahun langsung bagi 5. Itulah disagionya per tahun. Atau agio. Dengan metode bunga, kalau menggunakan metode bunga, ya maka diharuskan diketahuinya tingkat bunga pasar atau tingkat bunga efektif untuk obligasi yang bersangkutan. Ya, dihitung dengan rumus pendiskontoan. Misalnya, ya ditentukan 18%. Itulah bunga pasar. Maka bunga efektif itu dihitung berdasarkan bunga ini dikalikan dengan nilai buku. Ya, bunga efektif ini 18% dikalikan dengan berapa nilai buku. Ya, obligasi awal tahun. Ya, berapa nilai disagionya ataupun agio awal tahun. Kan nilai buku itu kan disesuaikan dari tahun per tahun. Kalau disagio dia akan bertambah dari tahun ke tahun sampai tahun kelima. Dia genap sebesar nilai nominal. Kalau agio maka dia akan berkurang terus dari tahun ke tahun sampai pada titik nilai nominal. Kalau tadi 10.000.
100.000 ya, 100.000. Maka selisih antara bunga efektif dengan bunga yang dibayar itu merupakan amortisasi disagio. Kita lihat tabelnya. Ya, ini adalah penjualan dengan disagio. Ya, bunganya tadi, bunga dibayar kan 16.000 ya, dari tahun ke tahun. Karena bunganya 16%. Bunga efektif, nah ini tadi. Ya. Bunga efektif ini diperoleh dengan tadi itu. Suku bunga pasar tadi ditentukan 18% ya. Berarti 18% kan? 0,18 ya. Dikali dengan 93.750. Ya, maka diperoleh angka 16.875. Ya kan? Ya, ini 18% dikali 9 ini 93.750. Dapatkan ini. Kemudian kolom amortisasi disagionya kita kurangkan antara bunga efektif dengan bunga kupon. Nih. Itu 16.875 dikurangi 16.000. Hasilnya adalah 875. Ya, 875. Kemudian disagio, saldo disagio berarti ini ya. Saldo disagio tadi kan ini ya. Ini adalah disagionya tadi. Selisih antara 93.750 dengan 100.000 kan. Ya, 6.250. Nah, ini dikurangi dengan 875. Ya. 6.250 dikurangi dengan 875. Berarti 5.375. Ya. 6.250 kurang 875 berarti 5.375. Nah, setelah itu kita tambahkan nih. Nah, kita tambahkan tadi lagi untuk mendapatkan berapa nilai buku. Ya, itu selalu kita tambahkan dengan amortisasinya. Amortisasi disagio. Ya. Kalau dia adalah disagio, ya. Ditambahkan. Kalau agio itu kebalikan, dikurangkan. Nah, itu 93.750 ditambah dengan 875. Ya. Hasilnya adalah 94.625. 93.750. Ya. Seterusnya begitu. Ya. Sampai tahun kelima. Sehingga tahun kelima itu nilainya akan sama dengan nilai nominal 100.000. Ya. Jelas ya? Oke, maka ini kita buat ya untuk setiap amortisasi per tahunnya itu kita buatkan ya jurnal. Beban bunga 875, mengkredit disagio obligasi 875 dan seterusnya. Kemudian kalau agio ya apabila amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus, maka jumlah amortisasi setiap tahunnya adalah 1.375 ya, 1/5 dari 6.875. Ini adalah disagio. Agio ya. Agio yang tadi 6.875. 1/5 karena 5 tahun. Ya, atau 6.875 dibagi 5 gitu. 1.375 per tahun. Tapi ya, dan beban bunga setiap tahunnya adalah 14.625. Sebaliknya, apabila agio diamortisasikan dengan metode bunga, maka ya
kita melihat tingkat suku bunganya adalah 14%. Ya. 14% tadi kita hitung bunga dibayar ya 16.000 setiap tahun. Bunga kuponnya kita ikuti kan, suku bunga kupon, sehingga bunga efektifnya itu adalah 14% ya tadi. 14% dikali dengan 106.875 ya 14.962 ya. Kemudian kita isi amortisasi agionya, kembalikan tadi. Dan tadi bunga efektif dikurangi dengan bunga dibayar. Kalau sekarang itu bunga dibayar, itu bunga kupon ini dikurangi dengan bunga efektif. Ya. 1037,5. Kemudian saldo disagio. Ya, saldo disagio ini saldo agio ya, agio 6.875 dikurangi dengan amortisasi ya 5.837,5. kemudian nilai bukunya, ini nilai buku awal tadi, kemudian nilai buku tahun ini berikutnya adalah 106.875 dikurangi dengan amortisasi. Kalau tadi dijumlahkan, ini dikurangi ya. Sebenarnya 105.837,5 dan seterusnya, dan tahun kelima pasti nilai buku sama dengan nilai nominal 100.000. Ya, seterusnya begitu juga kita akan buatkan jurnal tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun keempat untuk amortisasi. Nah, demikian saudara sekalian. Ya, terakhir kita lihat penarikan obligasi. Anggaplah suatu perusahaan telah mengeluarkan obligasi yang jumlah nilai nominalnya adalah 100.000. Dan pada tanggal 1 Desember 2000D, agio yang belum diamortisasikan bersaldo 4.654,75. Ya, perusahaan mempunyai hak untuk menarik kembali obligasi tadi dengan kurs 105. Ya, jadi pada tanggal tersebut hak tadi betul-betul dilaksanakan. Ya, ini adalah obligasi yang diterbitkan kemudian ditarik kembali. Maka kita akan mendebit utang obligasi tadi nilainya sebesar nilai nominal 100.000. Agionya adalah 4.654,75, debit juga. Kemudian rugi karena penarikan kembali obligasi. Ya, kalau rugi berarti dari debit. Seandainya untung, maka dia akan dikredit keuntungan. Rugi karena penarikan kembali itu adalah 345,5 pada kredit bank atau kas 105.000. Ya. Karena itu adalah kursnya tadi adalah kurs 105, berarti ditarik dengan nilai 105.000. Ya, biasanya memang penarikan biasanya rugi sih. Saya kira cukup saudara sekalian ya untuk materi kita hari ini. Silakan kita diskusikan ketika ada yang ingin ditanyakan. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.